Enggak lah, masa saya intervensi. Kalau saya intervensi, itu merintahkan batalion mana tak suruh duduk situ, dah itu namanya intervensi. Kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Baru pertama kali terjadi, KPK meminta maaf bahkan mengaku hilaf usai mengumumkan tersangka kasus korupsi. Permintaan maaf terucap usai Komandan Pusat Polisi Militer Marsda Agung Handoko bersama sejumlah personel POM TNI ajukan keberatan atas penetapan tersangka 2 perwira aktif TNI oleh KPK, yang mana salah satunya adalah Jenderal Bintang 3. Penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsikal Madya Purnawirawan Henry Alfiandi, diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Terhitung dalam 3 tahun, Jenderal Bintang 3 itu bersama dan melalui bawahannya, Letkol Afri Budi Cahyanto, diduga menerima sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor proyek. Penyidik Puspom TNI menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Kisru penetapan tersangka Kepala Basarnas tak luput dari sejumlah drama. Mulai dari pengajuan pengunduran diri Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, hingga kiriman sejumlah karangan bunga ke gedung KPK yang bertuliskan ucapan bermakna sindiran. Lantas, siapa sebenarnya yang berhak menetapkan tersangka terhadap anggota TNI aktif yang terlibat kasus korupsi? Karena Undang-Undang TNI dan Undang-Undang KPK itu menegaskan bahwa dalam kaitan korupsi, anggota TNI juga bisa disidik dan dibawa ke peradilan melalui proses KPK. Permintaan maaf dan hilaf KPK dengan mempersalahkan bawahannya justru memperlihatkan ketidakprofesionalan KPK dalam menangani korupsi yang menjerat anggota TNI. Saya sudah bersama Komandan Puspom TNI, Marsda TNI Agung Handoko, dan juga aktivis senior di bidang HAM, pejuang kesetaraan dan keberagaman yang kini menjabat Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Bung Hendardi. Selamat malam. Terima kasih sudah di Rosi. Pak Agung, saya mau tanya dulu untuk klarifikasi. Ramai-ramai seorang dan Puspom datang ke KPK bersama para perwira tinggi TNI, lagi mau mengancam KPK ya? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi ya mungkin ini jawaban klise. Yang pertama, kita sama-sama aparat penegak hukum ingin silaturahmi ke rekan-rekan kita di KPK. Kata silaturahmi itu kesannya baik Pak, tapi itu tidak tertangkap di publik. Yang tertangkap adalah para perwira tinggi datang berseragam, loreng, ingin mengirimkan pesan, hei KPK jangan main-main sama TNI. Baik, jadi kita ke sana berseragam loreng memang pada saat hari itu hari Jumat, seragam kita menggunakan loreng. Di luar itu kita menggunakan pakaian angkatan masing-masing. Jadi yang saya bawa seluruhnya adalah aparat penegak hukum. Di mana sudah kita dengar bersama bahwa ada personel TNI yang ditangkap tangan oleh KPK dan diserahkan proses hukumnya kepada TNI. Dari situ kita sudah mengantisipasi dari mulai penyidik sampai dengan penuntut, Orjen juga kita ikut sertakan, mendatangi ke sana dalam rangka menanyakan sebetulnya
kepada pihak KPK. Kami dari TNI meminta penjelasan apa kewenangan dari pihak KPK menetapkan personel TNI menjadi tersangka. Karena kami ada ranah undang-undang kami di Undang-Undang 31 tentang peradilan militer. Oke. Pak Agung, dalam konferensi persnya Pak Agung di KPK mengatakan dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri, kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami, ya KPK juga demikian. Artinya memang ada ketersinggungan bahwa KPK yang menetapkan tersangka seorang perwira aktif TNI. Ada ketersinggungan itu? Tidak tersinggung sebenarnya, Mbak. Hanya meluruskan atau mendudukkan pada porsinya. Kan Bapak mengatakan tidak terima, kalau tidak terima kan tersinggung. Jangan diartikan seperti itu. Jadi tidak terima kami ini karena bukan pada porsinya. Jadi kami punya porsi, KPK juga punya porsi. Nah itu yang mari sama-sama kita hargai, masing-masing punya ketentuan. Jadi maknanya sebetulnya ke sana, bukan terus dalam arti kami tersinggung atau kurang suka atau apa, tidak ada maksud itu. Oke, nah kalau begitu ketika tidak terima itu Pak, tidak terima di mananya? Ditetapkan tersangkanya oleh KPK atau karena mendengar penetapan tersangka itu dari media massa? Kami mendengar dari media massa. Dari media massa, Betul. itu yang tidak dapat diterima? Iya. Jadi misalkan dari KPK pun kami juga kurang bisa menerima karena memang bukan ranahnya menurut kami. Menurut Undang-Undang 31. Jadi ada 2 poin yang menyebabkan itu tidak bisa diterima. Satu, selain itu bukan ranahnya, Ya. menurut TNI, dan kedua adalah dengarnya juga dari media massa. Ya, Oke. betul. Saya ke Bung Hendari dulu. Bung Hendari, kalau melihat kemarin pemandangan kemarin itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat baru dan agak ngeri sih sebenarnya. Wajar nggak kalau KPK itu ketakutan? Saya kira begini, susah menilai wajar nggak wajar ya, tapi yang pasti ya ketakutan memang menurut saya ya, dan seharusnya mereka tidak ketakutan semacam itu. Tapi beginilah, saya kira apa yang dilakukan itu jelas mungkin buat KPK menakutkan karena ini seperti buat saya istilahkan intimidasi institusi. Intimidasi institusi. Nah, kalau ini ya walaupun Pak Agung punya alasan-alasan tertentu untuk ini, tapi pesan dan kesan yang disampaikan itu adalah suatu intimidasi institusi ya. Karena itu saya juga mau komentari judul ini, sepakat juga saya dengan KPK Komisi Penyidik Khilaf ya. Karena memang betul khilaf karena belum Lebaran udah bermaaf-maafan ini. Jadi lebih mendahului yang lain ini. Jadi mereka minta maaf sebenarnya karena memang hilaf atau karena takut pada institusi TNI? Saya kira kalau kalau perdebatan wilayah kewenangan ya dari institusi TNI maupun KPK, dan di situ memang nggak akan ada habisnya. Ya, karena dua-duanya punya argumen hukum yang cukup kuat. Namun buat saya semua hal yang semacam itu mesti ditarik ke atas, ke konstitusi, ya. Dan konstitusi menegaskan secara tegas bahwa kesamaan di depan hukum bagi semua orang. Tidak peduli itu militer, itu aktif tidak aktif, atau pensiun atau umum, ya, itu semua dalam saat punya kesetaraan, punya kesamaan di depan hukum. Ya, itulah saya karena itu memang mungkin ada perbedaan, ada Pak Agung, Pak Dan Puson berpijak pada Undang-Undang Peradilan Militer, ya. Sampai yang menurut dulu, saya itu warisan Orde Baru yang udah sebetulnya sudah ditenggelamkan dalam tanda kutip adalah oleh Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang KPK yang mengamanatkan lain. Bahkan itu merupakan programnya Jokowi periode pertama untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Kita akan mendiskusikan soal itu juga, Bung Hendari. Tapi saya ingin mencari tahu sebenarnya di mana tidak terimanya, karena pimpinan KPK, bahkan media massa juga mendapat rilis dari Ketua KPK di 30 Juli. Ketua KPK mengatakan KPK telah melibatkan
POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Itu 30 Juli. Dan semalam di program Satu Meja, pimpinan KPK juga mengatakan udah berkoordinasi. Jadi siapa yang bohong? Jadi begitu kita mendapat berita personil TNI ada tertangkap tangan, kita memang dihubungi, Mbak. Dihubungi setelah kami dapat berita dari media, ada staf kami dihubungi, melapor kepada kami perintahkan berangkat ke KPK untuk berkoordinasi. Memang di sana diskusi dan kira-kira sampai menjelang malam, pada akhirnya akan dilaksanakan ekspos di internal. Memang betul, tim Puspom dilibatkan. Pada saat itu sudah ada wacana untuk penetapan tersangka. Jadi dari pihak sipil ada 3, dari pihak TNI ada 2, karena ada pemberi, ada penerima suap. Dari tim kami sebenarnya... Sampai di titik ini benar ada koordinasi ya Pak? Betul, Oke. betul kami akui. Tapi dari tim kami mempersilahkan untuk yang sipil. Kami tidak setuju jika yang militer ditetapkan tersangka. Silahkan ditetapkan yang sipil, untuk yang militer akan kita serahkan ke POM TNI. Begitu maksud kami. Oke, jadi sebenarnya sudah ada pembicaraan, sudah ada koordinasi, tapi waktu itu ada keputusan bahwa silahkan ambil yang sipil, militer serahkan pada kami. Tapi kemudian KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka sendiri, konferensi sendiri tanpa berkoordinasi. Itu yang tidak bisa diterima oleh TNI. Oke. Kalau dalam konteks seperti ini, apakah ini sesuatu yang memang prinsipil? Tentang apa? Bahwa sudah berkoordinasi dan sudah ada pembicaraan, silakan sipil diambil, militer kami yang akan tangani. Apakah di titik seperti ini memang sesuatu yang prinsipil kalau dilanggar? Ini kalau ini dikecilkan hanya sekedar masalah koordinasi, ya seperti Pak Jokowi juga menyatakan itu, seolah-olah ini hanya salah berkoordinasi atau kurang koordinasi. Saya kira terlalu kecil. Ada persoalan-persoalan prinsip, persoalan utama di dalam persoalan yang terjadi memang yang tidak menjadi biasa ini antara KPK dengan TNI yang yang saya katakan tadi bahwa persoalan pertama adalah soal peradilan militer itu yang masih tetap dijadikan alat, seringkali dijadikan alat impunitas ya untuk melindungi anggota-anggota TNI yang mungkin terlibat di dalam bukan persoalan pidana militer ya. Nah, itu seringkali digunakan. Saya kira itu yang mesti menjadi ini. Dan kedua, jadi Anda melihat bahwa ini lebih daripada sekedar soal koordinasi ya? Sekedar soal lebih lah dari sekedar soal koordinasi ya. Yang berikutnya saya kira juga apa yang dilakukan oleh KPK juga ini apa istilah saya udah terlihat kok dari semua pimpinan KPK 3 yang bicara kan. Pertama-tama Pak Alexander Marwata, kemudian permintaan maaf dari Tanak dan kemudian Pak Firly ya. Ketiga-tiganya nggak ada yang sinkron itu bicara gitu, memperlihatkan bahwa dia ya kalau Anda tanya pertama tadi apakah mereka takut, saya kira takut itu menunjukkan itu takut, saya mau katakan begitu ya. Dan mereka khawatir dengan ini karena ini perkara yang memang tidak ada presidennya menurut saya. Tidak ada presidennya ya bahwa ini. Tapi ini adalah saya kali pertama terjadi. Betul, tapi saya kira yang saya sesalkan adalah kok langsung minta maaf, padahal menurut saya kalau merasa bahwa ada kesalahan prosedur atau ada pra-peradilan. Anda tidak setuju bahwa kenapa KPK langsung minta maaf? Sama sekali saya tidak setuju. Saya adalah pansel KPK pada waktu yang lalu, ya kan, yang memilih mereka. Satu di antara 9 orang adalah pimpinan saya. KPK sekarang. Pimpinan KPK Jadi sekarang. kalau pimpinan KPK sekarang banyak dikatakan oleh orang terburuk sepanjang sejarah KPK, Anda juga harus bertanggung jawab. Enggak begitu, saya bukan ibu mereka. Ya, mereka bukan anak-anak saya yang mungkin kalau salah masih saya bela. Tetapi mereka adalah saya pilih karena saya ditunjuk oleh Presiden untuk melakukan pilihan terhadap sekian banyak orang, dan mereka pada saat itu adalah orang-orang yang terbaik. Gitu. Bahwa mereka kemudian bekerja dan ada kekeliruan, saya juga punya kewajiban untuk mengkoreksi mereka. Baik. Baru sekali ini KPK tampak ketakutan menangani perkara korupsi karena menyangkut militer aktif. TNI bersikap, KPK ciut. Kami kembali sesaat lagi.